Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Allah berfirman, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjuanglah kalian, berjihadlah kalian melalui hartamu dan dirimu. Hampir semua ayat-ayat berjuangan dan pengorbanan itu dimulai dengan bi amwalikum, harta kalian, harta kalian. Saya mengajak secara praktis dan kami sudah buktikan. Rp1.000 itu bisa luar biasa dahsyat. Bisa beli mobil, bisa buat kuburan, ya, bisa membangun masjid. Uang 1.000. Mari kita satukan uang 1.000 kita. Nanti kami jemput di rekening ini, insya Allah bisa kita buat. Di rekening ini insya Allah kita buat sebuah kekuatan umat dengan Rp1.000. Rp1.000 dahsyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya membacakan hadis yang kelima di kitab Arba'in An-Nawawi. Bapak, saya kira kitabnya ini banyak sekali dan sudah dicetak di mana-mana. Guru kita Imam An-Nawawi, ya. Hadis yang kelima dan hadis cukup pendek, Pak. Ya, saya yakin di antara kita banyak yang hafal hadis ini. Cuma agak bekas sedikit ini hadisnya, Pak, ya, karena menyangkut perkara yang sering orang tidak suka kalau ini dibahas. Hadis kelima, Pak, ya, kalau bapak-bapak nanti punya kitabnya Imam An-Nawawi syarah kitab Arba'in An-Nawawi, 40 hadis di kitab itu. Beliau kumpul hadis dari sahabat An Ummil Mukminin Ummi Abdillah Aisyah. Jadi Aisyah istri Nabi, Pak. Istri Nabi itu banyak. Salah satunya adalah Aisyah. Ya, ini istri Nabi 18 tahun umurnya beliau lalu meninggal Nabi. Jadi baru 18 tahun sudah meninggal. Satu-satunya istri Nabi yang gadis cuma Aisyah saja. Yang lainnya itu ada rata-rata punya anak bawaan yang dibawa. Qala Rasulullah SAW, Nabi SAW bersabda dengan hadis ini, ya, man ahdasa fi amrina haza, siapa yang membuat perkara baru dalam agamaku ini, ma laysa min, yang sama sekali tidak ada dasarnya dari agama ini, fahuwa raddun, maka amalan-amalannya itu raddun, ditolak. Rawahul Bukhari wa Muslim, dan dalam riwayat ini langsung Bukhari yang sahihkan, Muslim yang riwayatkan. Jadi kita tidak ragu dengan hadis, Pak, ya. Hadis cukup pendek tapi dijadikan oleh ulama ini ranking 4, Pak, dari seluruh hadis yang ada. Jadi ada 4 hadis, seluruh hadis itu ini yang tertinggi, ranking 4 ini. Apa itu? Man ahdasa fi amrina haza ma laysa min fahuwa raddun. Siapa yang membuat perkara baru dalam agama ini yang tidak ada dasarnya sama sekali, maka amalannya itu ditolak. Nah, hadis ini biasa disebut dengan pembahasan hadis bid'ah. Ya, mohon maaf, Pak, karena Nabi sendiri yang mengucapkan ini dan ulama-ulama hadis sudah menyebutkan di kitab-kitab mereka. Kita bahas juga ini insyaallah. Saya ulangi, hadis ini sebaiknya kita hafal. Oh, tidak bisa dihafal, dipaham. Man ahdasa, siapa yang bikin baru, namanya ihdas.
sesuatu yang baru. Yang baru itu fi amrina, urusannya Nabi. Jadi kalau bukan urusannya Nabi, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, Pak. Ya, ma laysa min, tidak ada dasarnya itu sama sekali dari Nabi. Fahuwa raddun, maka ditolak. Nah, ini kita bicara, Pak. Pertama dulu bid'ah. Bid'ah. Kotorannya agama ini, Pak, ada 3. Ini musuhnya agama ini. Syirik, bid'ah, maksiat. Syirik, bid'ah, maksiat. Ini syirik, Pak, paling tertinggi. Bid'ah nomor 2, maksiat nomor 3. Ada kitab itu, kalau nanti ada suatu saat, Pak, kita bahas itu 76 dosa-dosa besar. Itu namanya maksiat. 76 dosa-dosa besar. Ya, 76 dosa-dosa besar. Di atas dosa besar ini, Pak, masih ada bid'ah namanya. Di atas bid'ah masih ada namanya, di atasnya syirik. Syirik itu langsung haknya Allah dia ganggu. Kalau bid'ah banyak-banyak haknya Nabi diganggu. Kalau maksiat kemungkinan hak manusia juga, hak Allah, hak Rasulnya juga. Nah, ini syirik, bid'ah, maksiat. Itu paling bahaya syirik, karena bisa hilang seluruh pahala, Pak. Bisa hilang seluruh pahala. Kata Al-Quran, la inna asyrakta la yahbatanna amaluka. Jika engkau berbuat syirik, maka hapus seluruh pahala-pahalamu. Pergi ke haji, Pak, syirik, hilang. Puasa ke 1 bulan full, sedekah full, syirik, hilang. Baca Quran ki, syirik, hilang. Sedekah banyak-banyak, syirik, hilang. Jadi kalau bisa, Pak, jangan sampai masuk di syirik. Dan kalau pernah ada dimasuki itu, segera ditobatkan. Kalau tobat, insya Allah mudah-mudahan diampuni. Kalau tobat, mudahan diampuni. Ya, karena tidak ada dosa yang tidak diampuni, Pak. Termasuk dosa syirik, kecuali kalau dia bawa mati. Oh, dia bawa mati. Kalau tidak dibawa mati, Pak, yang penting tobat ki, insya Allah diampuni. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah akan mengampuni semua dosa, termasuk dosa syirik. Yang penting jangan dibawa mati, Pak. Jangan dibawa mati. Akui itu. Ya Allah, saya akui dosaku, ampuni ya Allah. Penyakit yang berbahaya dibawanya itu namanya bid'ah. Bid'ah itu, Pak, bahasa sederhananya hal-hal baru di dalam agama. Hal-hal baru tapi dalam agama. Kalau hal-hal baru tapi bukan agama, tidak apa-apa. Seperti ini, Pak. Di masa Nabi tidak ada begini. Berarti ini bid'ah tapi tidak apa-apa, karena ini urusannya bukan syariat. Yang begini di masa Nabi, Pak, tidak ada. Baru ini bahasa Arabnya bid'ah. Tapi bid'ah yang begini tidak apa-apa karena duniawi, Pak. Pakai tapla meja begini baru ini bid'ah. Pakai jas begini baru ini bid'ah. Tapi karena dia urusan bukan agama, tidak ada masalah. Naik mobil, naik pesawat, ini kamera begini, karpet begini, Pak. Hal baru tapi bukan terlarang, bukan syariat. Bukan syariat. Yang dilarang adalah kata Nabi di sini fi amrina. Amrina ini urusanku. Yang mana urusanku? Agamaku. Yang mana itu, Pak?
akidah, ibadah, akhlak. Akidah, ibadah, akhlak. Kalau akidah Pak, jangan percaya sesuatu yang tidak ada dasarnya. Nah, kena masalah. Bisa syirik dan bisa masuk di bid'ah. Jangan Pak. Seperti ada bapak-bapak percaya kalau misalnya ya, berlayar dia Pak, ketika dia berlayar penuh ombak dan gelombang, menurut keyakinannya, yakini bahwa untuk bisa menyelamatkannya diri, dia harus buang telur. Dia buang telur, berarti telur yang menyelamatkannya. Ini bisa syirik dan pasti bid'ah. Bid'ah yang sifatnya syirik. Dilarang. Ya, contoh dalam hal seperti kemarin saya masuk di kubur, saya bilang, Ustaz, tidak dibuka itu pengikatnya. Saya bilang, dibuka, tidak ada masalah. Bila nanti jadi pocong Ustaz, apa hubungannya pocong kau tidak dibuka? Pikiran tak itu yang mesti tidak perlu. Mau dibuka silakan, tidak dibuka juga silakan. Tidak ada hubungannya itu. Yang ada Ustaz, tidak disuap kita sendiri, tidak boleh disuap tanah. Orang mati itu sudah dibersihkan, sudah dicuci, sudah dibungkus. Saya cuma minta ambilkan tanah dulu yang besar-besar. Saya mau ambilkan bantal di belakangnya, di kepalanya itu supaya bisa menghadap ke kiblat. Supaya bisa menghadap kiblat, ambilkan tanah yang keras-keras. Supaya saya kasih seperti jadi bantal gitu, supaya bisa menghadap ke persiki ke kiblat. Bukan cuma pipinya saya, bukan cuma belakangnya, di kepalanya, tapi punggungnya pun saya kasih supaya bisa menghadap kiblat. Sebagian salah orang itu pipinya nak kasihkan. Yang lebih sadis kalau mulutnya nak kasihkan. Masa orang mati Pak disuap tanah? Ini betul-betul itu zalim itu. Zalim itu. Ya. Pada saat dikubur. Ada juga bilang ndak azan Ustaz, ndak usah azan di kuburan. Kalau mau ke azan ya di Masjid Nurul Hasan. Bukan azan di kuburan. Sebab kalau azan ki baru langsung dibangun orang mati bilang mau kak beruno, saya tonjak untuk. Tidak usah. Nah, dianjurkan kita kalau sudah seperti itu ya ambil ke sedikit tanah baru disimpang di atas kuburannya, didoakan. Terus ada yang bawa bunga, saya bilang tidak ada hubungannya bunga dengan ini. Bunga itu tidak ada hubungannya dengan siksaan, tidak ada hubungannya dengan keselamatan. Bunga itu bukan budaya dari kaum muslimin, tradisinya orang agama lain itu. Tidak usah pakai bunga begitu. Baru itu bunganya biasa itu begitu Pak, 3 kantong apa deh, sebentar nambel je kembali itu. Kalau pulang maki, tidak usah. Kalau disiram, saya bilang ini maring itu hujan, saya bilang mau disiram, saya bilang tak perlu disiram karena ini hujan je. Kecuali kalau tanah kuburan itu tidak rapat, mudah dibongkar binatang, boleh disiram Pak. Cuma cara siramnya itu tidak usah disiram kepala. Yang penting rapat tanahnya. Bukan ibadah, dia cuma manfaat supaya tidak mudah dibongkar binatang. Kalau mau cuci tangan boleh saja, tidak ada masalah. Bukan ibadah.
itu biasa masuk di kubur itu Pak, banyak hal yang banyak orang bikin perkara-perkara baru. Nah, di ibadah-ibadah yang sehari-hari seperti azan, iqamah, kalau bisa Pak yang sesuai sunnah saja kita kerja, supaya nanti di hari kiamat kita melapor, ya Allah, ya, ini pahala yang aku lakukan. Kalau sesuai Nabi kita, maka Allah akan terima. Kalau tidak sesuai Nabi Pak, di sini bahayanya fahuwa raddun, ditolak. Banyak orang nanti membawa amal banyak Pak, tapi Allah tidak akui. Kenapa tidak akui? Karena mungkin satu, tidak cocok cara-caranya. Seperti saya sering sampaikan ini, tata cara sholat. Nanti Pak, tata cara berwudu, tata cara mandi wajib. Ya, ini ibadah-ibadah. Sifatnya ibadah. Tanya Allah, tanya Nabi. Tanya Allah, tanya Nabi. Kenapa Pak? Agama ini bukan buatan manusia. Agama ini buatannya Allah. Nabi yang disuruh jelaskan. Karena itu Bapak Ibu, kalau mau selamat Pak, kalau ibadah tidak usah ditambah-tambahi, jangan dikurang-kurangi.